Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada kajian atau ta'lim sirah nabawiyah, itu perjalanan kisah dari Nabi kita yang tercinta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada pembahasan muqaddimat nuzul al-wahyi, yaitu muqaddimah, hal yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami sebelum turunnya wahyu pertama kali kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Ada 4 hal yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wahyu pertama itu turun kepada beliau. Yang pertama adalah ar-ru'yatu as-sadiqah, yaitu mimpi yang terus-menerus datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa sinar atau cahaya subuh atau fajar yang datang di dalam mimpi Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala dari istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi." Perkara yang pertama yang Rasulullah alami dalam proses wahyu itu turun kepada beliau, artinya sebelum wahyu itu turun kepada beliau, adalah ar-ru'yatus shadiqatu fin naum, yaitu mimpi yang benar, yang jujur, yang datang ke dalam tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi itu la yara ru'ya illa ja'at misla falaqi as-subh. Mimpi itu adalah berupa Rasulullah melihat cahaya subuh atau cahaya fajar di waktu subuh, dan itu senantiasa dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan mimpi itulah yang dilihat beliau, ya, bukan mimpi sembarangan, ya, seperti mimpi-mimpi yang dialami oleh manusia biasanya. Biasanya seseorang mengalami mimpi buruk, ya, kan, tetapi Rasulullah tidak melihat, ya, keburukan di dalam mimpi beliau, kecuali yang beliau lihat adalah, ya, cahaya fajar atau cahaya subuh yang datang di dalam mimpi beliau. Kemudian hal yang kedua yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum wahyu pertama turun adalah hubbun Nabi bil khalwah. Itu Rasulullah dibuat cinta untuk berkhalwat, itu bersendirian, tidak suka bergabung, ya, di dalam kerumunan manusia, terutama, ya, penduduk Quraisy yang pada saat itu mereka tenggelam di dalam perbuatan kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah mendekati umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala membuat beliau senang menyendiri, ya, tidak suka bergabung dengan orang lain. Dan hal itu ya, beliau lakukan di Gua Hira, ya, di Gua Hira yang kita ketahui, yang berada di Jabal Nur, di gunung An-Nur di kota Mekah.
Maka di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ya, yahjur Makkah kulla 'amin liyaqdi syahr Ramadan fi ghar Hira. Ya, pada awalnya Rasulullah SAW di setiap tahunnya beliau meninggalkan Makkah, ya, kota Makkah, menuju kepada Gua Hira dan menghabiskan malam-malam Ramadan di sana, ya, di bulan Ramadan bersendirian. Adapun pada saat itu, ya, bangsa atau kaum Quraisy, ya, mereka sedang tenggelam di dalam, ya, perbuatan kesyirikan mereka kepada Allah. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika perbekalan beliau habis di Gua Hira, beliau kembali pulang ke rumahnya dan mengumpulkan perbekalan dari rumah beliau, dan kemudian, ya, beliau kembali ke Gua Hira. Adapun yang beliau lakukan di Gua Hira adalah beliau yaqdi waqtahu fi at-tafkir mimma hawlahu min masyahidil kauniyah. Beliau mentadabburi apa yang terjadi di alam semesta ini. Beliau mengambil pelajaran, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, mengambil pelajaran dari perputaran dan pergantian malam dan siang. Ya, ketika datang matahari, Ibrahim mengatakan, inilah Rabbku. Ya, ketika datang bulan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini adalah Rabbku. Kemudian ketika matahari datang menggantikan bulan, ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ini Rabbku. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan, ya, bahwasanya Ibrahim sebenarnya, ya, hanya ingin memberikan pelajaran kepada umatnya, bahwasanya lihatlah kepada bulan. Jika kalian menyembah bulan dan menganggap bulan itu besar, maka akan datang matahari setelahnya yang jauh lebih besar. Ya, adapun Ibrahim alaihissalam, dia telah memiliki akidah yang benar, ya, sebelum proses, ya, beliau melihat pergantian matahari dan bulan dan seterusnya, dan mengira itu adalah Rabbnya atau itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka, ya, beliau pun menghabiskan malam demi malam di Gua Hira. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau bahwa hal yang pertama yang beliau lihat adalah mimpi, ya, berupa cahaya fajar. Lalu kemudian summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Rasulullah dibuat cinta untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan beliau suka menyendiri di Gua Hira. Fayatahannasu fihi al-layali zawati al-adad. Dan beliau menghabiskan waktunya, ya, di Gua Hira di dalam malam-malam atau hari-hari yang terhitung. Ya. Wa kana an-nabiyyu idza qada jiwarahu min syahri dhalik kana awwalu ma yabda'u bihi idza saraf qabla an yadkhula baitahu al-Ka'bah. Dan beliau ketika pulang dari Gua Hira, beliau tidak langsung ke rumahnya. Ya, beliau singgah dulu di Ka'bah, lalu kemudian melakukan tawaf sebanyak 7 kali, ataukah lebih dari itu. Setelah melakukan tawaf, beliau pulang ke rumahnya untuk mengumpulkan kembali perbekalan, lalu kemudian kembali kepada Gua Hira. Hal itu dilakukan oleh Nabi SAW sebanyak 3 tahun lamanya. Ya, 3 tahun lamanya beliau berkhalwat, menyendiri di Gua Hira. Kemudian hal yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dilakukan atau yang dialami oleh Nabi SAW sebelum wahyu turun kepada beliau adalah taslimul hajri wasyajri 'ala Nabi, yaitu peristiwa berupa, ya, bebatuan dan pepohonan di kota Makkah memberi salam kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Sesungguhnya aku mengetahui, ya, ada batu, ya, yang memberi salam kepadaku di kota Makkah qabla an ub'ats, sebelum aku diutus menjadi nabi. Inni la'arifuhu al-an. Dan sesungguhnya sekarang, ya, saat Nabi telah diutus, ya, sesungguhnya sekarang aku mengetahui, ya, batu tersebut.
Ya, tetapi Rasulullah tidak mengabarkan ya letak ya di mana batu tersebut ya terletak ya dan dari jenis apa. Ya, Rasulullah SAW tidak mengabarkan itu kepada kita. Ya, di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya meskipun hadisnya ini adalah hadis yang dhaif, tapi cukup kita mengetahui bahwasanya hadis ini lemah, yaitu ya ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya pernah bersama Nabi SAW di Mekah, dan kemudian kita keluar ke pinggiran kota. Famastaqbalahu jabalun wala syajarun illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, dan tidaklah kami melewati gunung dan pohon kecuali mereka semua mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya, tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang kemungkinan besarnya salam tersebut hanya bisa didengarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian di antara hal yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah mendengarkan kilatan ya suara, lalu kemudian dari suara tersebut memancarkan cahaya. Ya, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, aqama Rasulullah di Makkah 15 sana. Rasulullah tinggal di Makkah selama 15 tahun lamanya. Yasma'u as-sauta wa yara ad-daw'a 7 sinin. Dan di antara 15 tahun tersebut, ya sebanyak 7 tahun Rasulullah SAW mendengarkan suara dan melihat kilatan cahaya. Sebanyak 7 tahun lamanya. Wala yara syai'an wa 8 sinin yuha ilaihi. Dan 8 tahunnya ya akhirnya Rasulullah pun ya diturunkan kepada beliau wahyu dari Allah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, yang beliau mengatakan sesungguhnya Nabi SAW mengatakan kepada istri beliau yaitu Khadijah, beliau mengatakan, inni ara daw'an wa asma'u sawtan wa inni akhsha an yakuna bi junun. Ya, jadi Rasulullah melihat itu sebanyak 7 tahun namanya, melihat kilatan cahaya, mendengarkan suara, ya, tetapi beliau tidak melihat penampakan dari apa yang beliau lihat dan beliau dengarkan, ya, hanya cahaya seperti itu. Maka beliau pun mengatakan kepada Khadijah, akhsha an yakuna biya junun. Ya, saya khawatir saya terkena gangguan, ya, gangguan jin. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakunillahu liyaf'ala dzalika bika ya ibnu Abdillah. Ya, tidak mungkin Allah memperlakukanmu seperti itu wahai anaknya Abdullah. Ya, summa atat Waraqah. Kemudian Khadijah pun membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah, dan itu akan kita ceritakan ya, kisahnya di pembahasan selanjutnya. Itu bagaimana Khadijah membawa Rasulullah SAW ya, kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu al-ahdatsu min nuzulil wahyi ila al-hijrah. Itu peristiwa-peristiwa sejak turunnya wahyu kepada Rasulullah sampai hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Ya. Yang pertama adalah bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menginjak umur ke-40 tahunnya, ya, dan beliau masih keluar dan menyendiri di gua Hira pada bulan Ramadan, Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada beliau ya, setelah ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ya, kabar gembira dan peringatan bagi seluruh umat manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 40 sana. Adalah nabi itu diutus menjadi nabi pada saat beliau menginjak umur 40 tahun. Famakasa bi Makkah 13 sana yuha ilaihi. Beliau menghabiskan 13 tahun di Makkah
Ya, dan dalam keadaan wahyu telah turun kepada beliau. Tsumma umira bil hijrah. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk meninggalkan Makkah, yaitu berhijrah. Fahajara 10 sinin. Maka beliau pun berhijrah dan menghabiskan 10 tahun di kota Madinah. Wa mata wa huwa ibnu 63. Dan beliau wafat dalam keadaan umur beliau 63 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dan meskipun ada beberapa pendapat dari kalangan ulama pada umur berapa Rasulullah diutus menjadi nabi, tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang paling mendekati kebenaran dan yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah Rasulullah diangkat menjadi nabi pada saat beliau berumur 40 tahun. Ya, pada saat beliau berumur 40 tahun. Maka di bulan Ramadan tersebut pada Yaum al-Itsnain, hari Senin As-Sabi Ashar, pada tanggal 17 Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Itu pada bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan memberikan penjelasan kepada mereka tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan hidayah dan sebagai pembeda antara al-haq, kebaikan dan kebatilan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa pada hari Senin. Beliau mengatakan, "Fihi wulidtu wa unzila alayya." Pada hari Senin, ya, aku dilahirkan dan pada hari Senin wahyu pertama kali turun kepadaku. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan secara lengkap bagaimana wahyu itu turun kepada beliau. Beliau mengatakan, hal yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami di dalam proses beliau menerima wahyu adalah ar-ru'yatus salihah fin naum. Jadi itu melihat mimpi di dalam tidur beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqi subh. Dan beliau melihat mimpinya itu, beliau melihat di dalam mimpinya ada sinar subuh atau sinar fajar. Hatta ja'ahul haq, sampai datangnya kebenaran kepada beliau, yaitu diturunkannya wahyu kepada beliau di saat beliau berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, maka malaikat datang kepadanya mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Beliau mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Atau di dalam tafsiran yang lain Rasulullah mengatakan, "Apa yang harus saya baca?" Tetapi tafsir yang paling mendekati kebenaran adalah Rasulullah tidak bisa membaca. Sehingga beliau mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Dan beliau berada dalam Gua Hira tersebut. Maka malaikat itu kembali mengatakan, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Sampai akhirnya malaikat tersebut, yaitu Jibril alaihissalam, "Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahl." Kemudian malaikat itu memelukku, merangkulku sampai aku merasakan kepayahan dan kesulitan untuk bernapas. Tsumma arsalani, kemudian malaikat itu yang melepaskanku. Kemudian ia mengatakan, "Iqra," kemudian bacalah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Fa'akhadhani, kemudian malaikat itu kembali yang memeluk Rasulullah SAW sampai beliau merasakan kesulitan. Sampai yang ketiga kalinya, Jibril alaihissalam mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai kepada ayat "'allamal insana ma lam ya'lam." Dan 5 ayat inilah merupakan ayat yang paling pertama turun kepada Rasulullah SAW. Maka setelah peristiwa ayat itu turun, Rasulullah pun bergegas meninggalkan Gua Hira. Lalu kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan beliau bergemetaran. Beliau tidak pernah mengalami peristiwa yang begitu dahsyat sebagaimana yang beliau alami di Gua Hira pada saat itu. Maka beliau bertemu dengan istrinya yang mulia, Khadijah. Sambil Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Maka didatangkanlah selimut dan diberikan kepada Rasulullah.
hingga akhirnya beliau merasakan ketenangan dan ketakutan itu pun pergi meninggalkan beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, ya, apa yang beliau telah alami. Dan beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya sangat takut ada sesuatu yang akan menimpa diriku. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, kalla, ya, mustahil, tidak mungkin. Ya, Khadijah memberikan penyemangat kepada suaminya, tidak mungkin itu terjadi. Wallahi ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghinakan dirimu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Kata Khadijah, ya, memberikan kedamaian kepada suaminya. Innaka latasilur rahim. Ya, sesungguhnya engkau senang menyambung tali silaturahim, ya, menyambung tali kekeluargaan. Engkau bukan pemutus silaturahim. Wa tahmilu al-kallah. Ya, dan engkau senang membantu orang-orang yang sedang terzalimi, yang sedang, ya, lemah. Wa taksibul ma'dum. Dan engkau senang memberikan makan kepada orang-orang yang lemah, yang tidak punya makanan. Wa tuqri al-dhaif. Dan engkau senang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan engkau senantiasa membantu dalam perkara-perkara kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijah. Ya. Maka akhirnya Khadijah tidak menunggu lama. Beliau membawa Rasulullah, suami beliau, alaihi assalatu wassalam, bertemu dengan Waraqah bin Naufal, ya, salah seorang ulama Nasrani pada zaman itu, ya, yang memiliki ilmu tentang akan diutusnya Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan ada empat orang ini. Ya, saya lupa 3 orang, ya, teman dari Waraqah bin Naufal ini. Ya, keempat-empatnya ini pernah berkumpul, lalu kemudian melihat kerusakan yang luar biasa yang terjadi di kota Mekah. Dahulunya tidak seperti itu. Ya, para penduduk Mekah dulu tidak menyembah berhala. Sampai datangnya Amr bin Luhai membawa berhala dari negeri Syam, lalu memperkenalkan peribadatan kepada berhala kepada penduduk, ya, penduduk Mekah pada saat itu. Maka akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan tentang Amr bin Luhai. Ya, dia mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai, ya, di neraka Jahannam, ya, dalam keadaan ia menyeret ususnya yang terburai keluar dari perutnya, ya, karena dosa jariah yang luar biasa yang ia lakukan dan ia tinggalkan kepada para penduduk Mekah. Ya, jadi 4 orang ini, Waraqah bin Naufal dan beserta 3 temannya ini, melihat kerusakan yang luar biasa. Lalu kemudian mereka bertekad untuk meninggalkan Mekah dan pergi belajar mencari ilmu yang benar. Maka Waraqah bin Naufal, ya, mempelajari Injil, ya, kepada para ulama Nasrani pada saat itu. Ya, salah satu di antaranya bernama Ubaidillah bin Jahash. Ya, Ubaidillah bin Jahash ini, ya, pada awalnya berhijrah, ya, sempat bertemu dengan Rasulullah dan kemudian memeluk Islam. Lalu kemudian berhijrah ke negeri Habasyah, lalu kemudian di negeri Habasyah, ya, ia murtad, keluar dari Islam, lalu kemudian ia mati dalam keadaan, ya, dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir. Ya, kemudian 2 orang yang tersisa, ya, mereka juga mempelajari agama Nasrani, lalu kemudian, ya, mereka wafat di dalam agama tersebut. Maka Waraqah bin Naufal ini, ya, didatangi oleh Khadijah. Karena beliau tahu, Khadijah tahu Waraqah punya, ya, solusinya. Beliau tahu tentang ilmunya. Maka ia datang kepada Waraqah. Ya, ia mengatakan, ya, apa yang dialami oleh Rasulullah dan mengabarkan kepadanya. Ya, mengatakan, ya ibn Am, ya, wahai anak pamanku. Ya, sebenarnya bukan keluarganya Khadijah, ya, tetapi tradisi orang, ya, Arab terdahulu, mereka senang memanggil dia ibn Am. Ya, kalau kita sekarang, wahai saudaraku. Isma' min ibni akhika. Coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh, ya, anak dari saudaramu ini. Ya, maksudnya adalah Rasulullah. Faqala lahu Waraqah. Kemudian Rasulullah menyampaikan apa yang beliau alami. Maka Waraqah bin Naufal pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya bani akhi, wahai anak dari saudaraku, madza tara? Ya, apa yang engkau lihat? Ya, Rasulullah pun mengabarkan. Kemudian Waraqah mengatakan, hadzal namus alladzi nazala ala Musa. Sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namus, ya,
sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, namus ya, itu berarti penjaga rahasia. Yang dimaksud adalah Jibril alaihi assalatu wassalam. Jadi istilah Jibril ya di dalam kitab Taurat dan kitab Injil ini dinamakan namus. Maka orang mengatakan sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namus yang sama yang datang kepada Musa alaihissalam. Maka orang pun mengatakan, ya laitani fiha jaza'a. Ya, sungguh saya berharap saya masih kuat. Ya, karena kenyataannya Waraqah bin Nawfal ini sudah tua renta, ya, sudah lemah tua. Maka beliau mengatakan, sungguh-sungguh saya berharap saya masih kuat. Ya. Laitani akunu hayyan, atau mungkin seandainya saya masih hidup. Idh yukhrijuka qaumuk, ketika datang masanya nanti kaummu, umatmu, ya, karib kerabatmu akan mengusirmu. Maka Rasulullah SAW ya, pun kaget mendengarkan perkataan dari Waraqah. Beliau mengatakan, amukhrijiyahum, apakah benar-benar mereka nanti akan mengusirku? Ya, maka kata Waraqah bin Nawfal, na'am, iya, lam ya'ti rajulun misla ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seseorang yang datang membawa seperti apa yang akan engkau bawa, ya, yang akan engkau dakwahkan kepada manusia, kecuali pasti ia akan dimusuhi. Ya. Wa iyudrikni, kemudian kata Waraqah bin Nawfal, wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzafa. Ya, seandainya peristiwa itu terjadi dan saya masih hidup pada saat itu, sungguh-sungguh saya akan memberikanmu pertolongan, ya, dengan pertolongan yang sangat kuat. Ya, saya akan bersungguh-sungguh untuk menolongmu. Tsumma lam yanshab Waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Ya, kemudian ya, Waraqah bin Nawfal pun akhirnya Rasulullah pulang dan berlalu waktu ya sampai ya, Waraqah bin Nawfal pun ya wafat. Dan Waraqah bin Nawfal ini disebutkan oleh para ulama sejarah ya, bahwasanya Muslim yang pertama, seorang yang paling pertama beriman kepada Rasulullah adalah Waraqah bin Nawfal. Ya. Waraqah bin Nawfal, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Waraqah bin Nawfal diberikan satu kebun atau dua kebun di dalam surga. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya Waraqah bin Nawfal ini beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Pada saat itu belum ada syariat ibadah yang turun, ya, tetapi Waraqah dengan keimanannya dan belum melaksanakan satu pun ibadah di dalam syariat Islam, yang dengan keimanan tersebut mengantarkannya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian setelah peristiwa turunnya wahyu kepada Rasulullah, yaitu ya Iqra dan seterusnya, ya, kita berpindah kepada peristiwa selanjutnya, yaitu futur al-wahyi, itu berhentinya wahyu turun. Ya, berhentinya wahyu turun kepada Rasulullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, hubisal wahyu an Rasulillah fi awwali marrah wa hubbiba ilaihi al-khala faja'ala yakhlu fi Hira. Ya, bahwasanya wahyu itu sempat terhenti ya di zaman awal-awal wahyu itu turun, ya, itu setelah peristiwa yang pertama tadi. Kemudian setelahnya Rasulullah pun dibuat ya cinta untuk kembali menyendiri di Gua Hira. Ya, akhirnya beliau pun kembali ke Gua Hira dan menyendiri di sana. Ya. Dan beliau senantiasa merindukan wahyu itu turun kepada beliau, ya, dan senantiasa menunggu kapankah lagi wahyu itu ya diturunkan kepada beliau, kapankah lagi ya beliau bertemu dengan Jibril alaihissalatu wassalam dan mendengarkan wahyu dari beliau. Ya, di dalam hadis yang lemah, ya, dalam hadis yang lemah disebutkan bahwasanya Rasulullah karena saking sedihnya wahyu itu berhenti. Ya, disebutkan bahwa beliau naik ke atas gunung dan hendak melemparkan tubuhnya, ya, hendak bunuh diri, ya, dikarenakan kesedihan yang luar biasa.
Ya, ketika beliau hendak melemparkan dirinya dari atas gunung itu, Jibril alaihissalam menampakkan dirinya dan mengatakan kepada Rasulullah untuk tidak melakukannya. Ya, tetapi ya, hadis ini hadis yang sangat lemah, yang tidak bisa dijadikan landasan atau referensi di dalam sirah nabawiyah. Adapun yang benarnya adalah ya, Rasulullah mengalami kesedihan, tetapi tidak sampai membuat beliau mau membuang dirinya dari atas gunung. Ya, disebutkan dan para ulama sejarah berbeda pendapat. Ya, sepanjang apa atau ya, selama apa wahyu itu sempat berhenti dan terputus dan tidak turun lagi. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan kanat ayyaman, bahwasanya wahyu itu sempat berhenti beberapa hari saja. Ya, beberapa hari saja. Ya, adapun yang banyak diketahui orang-orang ya dan tersebar bahwasanya wahyu itu sempat terhenti sebanyak ya sintaini wanis ausalas awal, ya 3 tahun lamanya atau 2 tahun setengah. Ya, tetapi wallahu taala a'lam, riwayat yang paling benar, riwayat hadis yang paling benar bahwasanya ya wahyu itu terputus hanya beberapa hari saja, ya, dan tidak sampai ya 2 tahun atau tidak sampai 3 tahun lamanya. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah turunnya wahyu yang kedua kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau yakin bahwasanya ya Allah pasti membantu beliau dan akan menurunkan kembali wahyunya setelah sempat terputus wahyu tersebut. Ya. Dan beliau kembali ke Gua Hira itu. Maka datanglah suatu hari beliau mendengarkan suara yang sangat besar. Ya, dalam keadaan beliau di Gua Hira. Maka beliau mengangkat kepalanya ke atas dan melihat Jibril alaihi assalatu wassalam dalam bentuk atau fisiknya ya yang asli. Ya, dalam bentuk atau fisik Jibril alaihi salatu wassalam yang aslinya. Dan diriwayatkan ya bahwasanya Rasulullah hanya melihat 2 kali saja Jibril alaihissalatu wassalam itu datang dalam bentuk aslinya. Yang di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah melihat Jibril sampai beliau terkaget dan terjatuh di atas tanah karena Jibril alaihissalatu wassalam ya bentuknya sangat besar, memiliki 600 sayap. Ya, yang satu sayapnya itu menutupi antara timur dan barat. Ya, sungguh sangat besar. Maka ya turunlah wahyu kepada Rasulullah di kali yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya, wahai engkau yang berselimut, ya bangkitlah, ya kemudian berikanlah peringatan dan bertakbirlah, ya agungkanlah Rabbmu dan sucikanlah pakaianmu, ya warujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, ya atau kesyirikan. Maka ketika wahyu ini turun, kembali Rasulullah SAW pun pulang kepada istrinya dalam keadaan takut, ya. Lalu kemudian mengatakan kepada istrinya itu, Khadijah, zammiluni, ya, atau dastiruni, berikan saya selimut, berikan ya saya selimut. Ya, tetapi tentunya ketakutan tersebut tidak sama lagi dengan ketakutan yang pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ya oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, yaitu Jabir bin Abdullah mengatakan, fabaina ana amshi idh sami'tu sautan minas sama', ya bahwasanya Rasulullah mengatakan kepadanya, di saat saya sedang berjalan, saya mendengarkan suara dari arah langit. Farafa'tu basari qibala as-sama', maka aku melihat ke arah langit. Fa idzal malak alladzi ja'ani bi Hira qa'idun 'ala kursiyyin minas sama'i wal ardi, maka aku melihat malaikat, sesosok malaikat yang sama yang datang kepadaku di Gua Hira dalam keadaan duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fa ju'istu minhu hatta hawaitu, maka aku pun dibuat takut karena melihat pemandangan tersebut,
ya, hatta hawaitu ila al-ardi, sampai aku terjatuh di atas tanah. Fajitu ahli, kemudian aku pun mendatangi keluargaku, lalu kemudian mengatakan kepadanya, itu Khadijah, zammiluni, zammiluni, ya, berikan aku selimut, berikan aku selimut, ya. Qala thumma hamiyal wahyu wa tataba, ya, kemudian ya, turunlah ya ayyuhal mudaththir tersebut. Kemudian kata Rasulullah, setelahnya pun ya akhirnya wahyu itu pun datang terus menerus kepada Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Ya, artinya tidak lagi terputus wahyu tersebut. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah meminta kepada istrinya, ya, subbu alayya ma'a barik, ya, tuangkan atau tumpahkan kepadaku air yang dingin, ya, agar beliau tidak lagi merasakan ketakutan. Masyarul muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya turunlah wahyu berikutnya, itu firman Allah Jalla Jalaluhu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai engkau yang berselimut, ya, bangunlah di malam hari dan laksanakanlah salat di malam hari tersebut, atau sebagian dari malam tersebut, atau sebagian kecil dari malam tersebut. Au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an. Ya. Jadi setelah ayat ini turun, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan para sahabat mengatakan, ya, setelah ayat ini turun, perintah untuk melaksanakan qiyamul lail, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas Nabi dan para sahabatnya untuk melaksanakan salat lail. Ya. Makanya ya, di awal keislaman hukum dari salat lail itu wajib. Ya, jadi para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW yaitu melaksanakan salat lail, ya, dan bukan salat 5 waktu. Ya, belum ada kewajiban salat 5 waktu pada saat itu. Sampai mereka melaksanakan salat lail tersebut atau salat tahajud tersebut, sampai ya, kaki mereka itu terluka, ya, karena saking lamanya mereka berdiri, hingga Allah menurunkan firman-Nya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, bacalah apa yang mudah bagi kalian pada Al-Qur'an tersebut, ya. Maka setelah firman Allah ini turun, akhirnya salat lail atau salat tahajud berubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah, menjadi sunnah. Dan ya, itu didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Kemudian kita berpindah kepada maratibu al-wahyi wa syiddatu nuzulihi, yaitu ya, bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah, atau urutan ya wahyu itu turun kepada Rasulullah, wa syiddatu nuzulihi, dan bagaimana ya wahyu itu turun dan begitu sangat memberikan beban yang luar biasa kepada Rasulullah. Yang pertama adalah ar-ru'yatus shadiqah, yaitu mimpi yang Rasulullah lihatnya, dan itu permulaan dari wahyu dan telah kita sebutkan. Yang kedua adalah Rasulullah SAW, ya, diturunkan wahyu tersebut dan ditiupkan wahyu tersebut langsung ke dalam hati Rasulullah, ya, tanpa beliau melihat wahyu itu turun kepada beliau, ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam hati beliau, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, yaitu Rasulullah mengatakan, inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta istakmalat rizqaha. Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam, meniupkan ke dalam hatiku bahwasanya tidak ada satupun jiwa yang hidup, ya, itu mati nantinya hatta tastakmila rizqaha, sampai dia menghabiskan rezekinya, ya.
Oh, tidak ada makhluk yang hidup di atas semesta ini, ya, kecuali ketika kematian datang kepadanya, itu berarti dia telah menghabiskan seluruh rezekinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Rasulullah mengatakan, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki pada hal-hal yang baik saja. Ya, jangan pada jalan-jalan yang haram. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. Dan jangan sampai, ya, karena rezeki yang datang terlambat kepada kalian membuat kalian tergesa-gesa di dalam mencari rezeki Allah pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, artinya jangan mencari rezeki pada hal-hal yang haram. Fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya apa yang berada di sisi Allah, ya, berupa rezeki, berupa perbendaharaan dunia ini, tidak akan diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, derajat yang ketiga adalah datang Jibril alaihissalam kepada Rasulullah dalam bentuk manusia. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami duduk bersama Rasulullah, ya, tiba-tiba datang seseorang, ya, ke dalam masjid. Ya, pakaiannya sangat putih, ya, rambutnya berwarna hitam, yang sangat hitam, dan tidak ada tanda-tanda bahwasanya orang ini, ya, datang dari tempat yang jauh. Dan kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah dan seterusnya. Hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Akan tetapi, ya, intinya bahwasanya Jibril alaihissalam, ya, bisa saja datang kepada Rasulullah dalam keadaan atau bentuk manusia. Ya, dan sahabat yang paling sering Jibril menyerupakan dirinya dengan sahabat tersebut adalah sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Itu Dihya al-Kalbi. Ya, karena paras beliau tampan, ya, dan apa yang nampak dari beliau, ya, baik, indah dipandang dan seterusnya, sehingga Jibril pun, ya, datang dalam sosok sahabat itu. Kemudian yang keempat, derajat yang keempat adalah, ya, ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah, ya, ia datang dalam bentuk salsalati al-jahas, ya, dalam bentuk gemerincing lonceng yang sangat kuat, ya, lonceng yang diletakkan di telinga lalu kemudian dibunyikan dengan sangat keras, ya, dan itu sungguh sangat menyiksa tentunya. Ya, sekiranya kita mendengarkan ada lonceng yang dibunyikan dengan sangat keras, maka kita akan bersegera untuk menghentikannya. Tidak usah lonceng, mungkin alarm HP, ya, kalau bunyi, ya, kita akan cepat-cepat mematikan alarm tersebut karena mengganggu kita. Ya, adapun Rasulullah, ya, ada saatnya ketika wahyu itu turun kepada beliau, ya, dimulai dengan suara lonceng yang sangat keras. Ya, dan ini yang paling membuat Rasulullah SAW, ya, tersiksa sampai disebutkan inna jaminahu la yatafassalu 'araqan fil yawmi syadidil bardi. Ya, sampai, ya, Rasulullah keningnya ini, ya, bercucuran keringat padahal pada saat itu, ya, hari sangat dingin atau di musim yang sangat dingin. Ya, wahyu turun kepada beliau dalam bentuk seperti ini, ya, kemudian, ya, kening beliau bercucuran keringat yang sangat banyak. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ketika wahyu turun kepada Rasulullah dalam bentuk seperti ini, dalam keadaan Rasulullah sedang duduk bersama dengan Zaid ibn Sabit, ya, dan paha Rasulullah itu berada di atas pahanya Zaid, ya, atau sebagian paha Rasulullah berada di atas pahanya Zaid bin Harithah, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ya. Maka wahyu itu turun kepada Rasulullah dalam bentuk seperti ini. Ya, kata Zaid ibn Sabit, ya, sakulat alaihi hatta kadat tarudduha. Ya, sangat berat paha Rasulullah beliau rasakan, tiba-tiba sangat berat, sampai, ya, saking beratnya beliau merasakan, ya, mengira pahanya akan patah, ya, karena tertindih dengan pahanya Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengatakan, ya, jangan sampai paha saya ini remuk atau patah, ya, menahan pahanya Rasulullah SAW. Ya.
Maka tentu kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya wahyu itu turun kepada Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, oleh sahabat yang mulia Haris bin Hisham, beliau mengatakan, ya, saat Rasulullah, ya, Haris bin Hisham ini bertanya kepada Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, sahabat ini bertanya, bagaimana wahyu itu turun kepadamu? Beliau mengatakan, ahyanan ya'tini misla salsalati al-jaras. Ya, terkadang wahyu itu turun kepadaku seperti, ya, atau diawali dengan suara lonceng yang sangat keras. Wa huwa asyadduhu alayya, kata Rasulullah. Dan ini keadaan yang paling berat atas diriku. Ya, fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Wa ahyanan yatamassalu liyan malak rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Ya, maka aku pun memahami, ya, dari wahyu yang diturunkan itu kepadaku, dan terkadang, ya, Jibril datang dalam bentuk sesosok manusia dan berbicara kepadaku, dan aku pun paham apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi assalatu wassalam. Ya, kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, ya, derajat yang kelima adalah annahu yara al-malak fi suratihi. Ya, ini telah kita sebutkan, ya, sebelumnya, bahwasanya Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, lalu kemudian diturunkan wahyu kepada beliau, dan ini terjadi sebanyak 2 kali, yaitu yang telah kita sebutkan tadi, ya, dan yang kedua adalah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang keenam, yaitu, ya, Rasulullah menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya, dan ini terjadi pada saat malam Isra Mi'raj. Ya, pada malam Isra, ketika Rasulullah diperjalankan dan kemudian diangkat naik, ya, ke atas langit, dari langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit yang ketujuh, untuk menerima perintah kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu. Pada saat itu, ya, Rasulullah langsung menerima wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dari malaikat Jibril. Kemudian yang ketujuh adalah, ya, Allah berbicara langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Ya, adapun yang ketujuh ini para ulama, ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ya, bahwasanya Allah tidak pernah langsung berbicara kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan iya. Ya, adapun Musa alaihissalam ini pasti, ya, dan para ulama bersepakat bahwasanya Musa itu senantiasa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau dijuluki dengan Kalimullah, ya, seorang nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah, ya, beliau berbicara langsung dengan Allah. Ya, apa dalilnya? Itu peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya, pada saat Rasulullah menerima perintah kewajiban untuk melaksanakan salat. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya, di saat wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW terus menerus, ya, beliau khawatir jangan sampai beliau melupakan wahyu itu, ya, merupakan Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah pun khawatir atas diri beliau, ya, beliau bisa melupakan Al-Quran. Sehingga apa yang beliau lakukan? Ketika Jibril datang kepada Rasulullah menurunkan wahyu, ya, saat Jibril membacakan ayat, Rasulullah ikut membacakan ayat tersebut dan mengulang-ulang ayat tersebut dan menggerakkan bibir beliau atau lidah beliau, lisan beliau untuk mengulang-ulang ayat itu. Tujuannya apa? Agar beliau tidak lupa terhadap ayat tersebut. Hingga akhirnya Allah menegur Rasulnya dan memberikan jaminan kepada Rasulnya bahwasanya engkau tidak akan lupa selama-lamanya. Ya, di dalam firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerak-gerakkan lisanmu, bibirmu, lidahmu, ya, lita'jala bi, karena engkau ingin tergesa-gesa menghafalkan Al-Quran tersebut. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, ya, akan kami kumpulkan dan akan kami bacakan kepadamu. Fa idza qara'na fattabi' Qur'ana, dan ketika telah kami bacakan kepadamu, maka ikutilah, ya, ikutilah bacaan tersebut
dan ikutilah apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma inna 'alaina bayana." Dan kami pun akan menjelaskan apa yang kami turunkan kepadamu. Maka setelah peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Jibril datang menurunkan wahyu adalah Rasulullah hanya mendengarkan saja wahyu tersebut sampai Jibril selesai menyampaikannya. Ketika Jibril pergi, barulah Rasulullah SAW membaca kembali ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau. Kemudian yang terakhir yang kita bahas, yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, yaitu adwarud dakwah, yang secara gambaran umumnya yaitu tingkatan-tingkatan atau fase-fase dakwah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika turun ayat "Qum fa'anzir", ya bangkitlah dan berikan peringatan, Rasulullah telah wajib oleh Allah untuk menyebarkan dakwah Islam ini kepada seluruh umat manusia. Ada dua masa. Yang pertama adalah fatrah Makkiyah, masa di mana Rasulullah berdakwah di kota Mekkah, dan itu ya selama 13 tahun lamanya. Lalu kemudian yang kedua fase Madaniyah, yaitu Madinah, di mana beliau menghabiskan kehidupan beliau berdakwah di jalan Allah ya selama 10 tahun lamanya. Dan dari dua fase ini pun nanti akan terbagi-bagi lagi, ya, dari fase Mekkah dan fase Madinah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apa yang lebih adalah tentunya datang dari taufik Allah atas kita semua, sedangkan yang kurang adalah dari saya pribadi. Semoga bermanfaat, dan saya izin untuk melanjutkan ke kampus. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.